Baik, selamat malam. Izinkan saya ingin mempresentasikan tugas UTS audit internal untuk memenuhi nilai UTS presentasi dosen audit internal yang ada di kampus Unisbank bernama dosen Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Presentasi ini memiliki anggota kelompok itu cuma satu orang, yaitu saya, Azan Azaris, dengan NIM 21055230015 dengan prodi akuntansi Fakultas FEB Ekonomi dan Bisnis dan tempat terakhir kerja saya itu belum bekerja. Kita lanjutkan ke isi materinya saja. Sebelumnya itu tadi ada video presentasi tentang profil Fakultas FEB dari Universitas Tikuba. Materi yang saya bawakan yang pertama, satuan kerja audit atau kita bisa atau sering kita sebut atau SKAI yang terdiri dari satu perencanaan dan pengevaluasian sistem pengendalian, kedua peran dan fungsi satuan kerja audit internal dalam sistem pengendalian, dan yang ketiga ini materi tambahan dari saya tentang piagam audit. Materi kedua tentang program anti pencucian uang yang terdiri dari materi pertama money laundry atau pencucian uang, dan yang kedua customer due diligence. Sebelum kita memasuki pemaparan materi yang tadi saya sebutkan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang digunakan COSO adalah, kalau tidak tahu, COSO itu Committee of Sporting Organization dari Amerika Serikat, adalah suatu sistem yang dirancang untuk komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu sistem yang dirancang untuk mengawasi dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai oleh sistem ini. Dan sistem pengendalian ini atau sistem pengendalian ini terdapat 5 komponen. Yang pertama pengendalian internal atau internal control. Yang kedua, komponen kedua yaitu pengawasan atau monitoring. Yang ketiga, pengendalian risiko atau risiko assessment. Keempat, pengendalian informasi atau informasi sistem. Yang kelima, pengendalian organisasi atau organisasi struktural.
Dari ketiga komponen tersebut, kelima komponen tersebut, pengendalian internal itu komponen yang terpenting dari yang terpenting. 5 komponen itu terpenting, akan tapi pengendalian internal itu paling penting atau paling utama. Dan saya akan jelaskan tentang komponen yang tadi. Pengendalian internal atau komponen ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pengendalian internal ini menjadi penting untuk dibahas. Sekarang tidak jauh berbeda dengan aktivitas lainnya seperti bisnis, produksi, hingga legalitas barang. Kedua, pengawasan. Pengawasan adalah komponen yang meliputi proses pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi dan kegiatan organisasi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Dan komponen yang ketiga ialah pengendalian risiko, adalah komponen yang meliputi proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan organisasi. Pengendalian risiko ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat memahami dan mengatasi risiko yang timbul di masa depan. Yang keempat, komponen pengendalian informasi adalah komponen yang meliputi proses pengendalian dan pengawasan terhadap sistem informasi organisasi. Pengendalian informasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Yang komponen terakhir dari sistem pengendalian ini yaitu pengendalian organisasi adalah komponen yang meliputi struktur organisasi yang efektif dan efisien. Pengendalian organisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi dengan baik dan tujuan organisasi ini dapat tercapai. Saya ingin memaparkan dari slide materi presentasi ini. Sistem pengendalian atau proses mendesain dan memperbaiki suatu sistem pengendalian yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sistem pengendalian apa yang diharapkan dan sistem pengendalian seperti apa yang disukai. Pada prakteknya, kedua hal itu saling berbeda, apalagi dalam kaitannya dengan sistem pengendalian. Sering terjadi perbedaan antara harapan yang diinginkan dengan pihak manajemen. Dengan apa yang diinginkan para pelaksana lapangan, biasanya semakin ketat sistem pengendaliannya akan membuat semakin tidak sesuai, atau pengendalian inilah yang digunakan untuk menganalisis dan mengobservasi kemungkinan mengimplementasikan sistem pengendalian di dalam suatu organisasi dengan memperhatikan kedua aspek tersebut. Untuk dapat melakukan sebuah sistem pengendalian menurut
Ersat atau State pada tahun 2017 mengatakan diperlukan suatu pemahaman atas beberapa konsep dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Komponen operasi yang terpasang secara terus-menerus. Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen merupakan bagian dari sistem terintegrasi dari suatu organisasi. 2. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen ini sangat bergantung pada manajemen itu sendiri. Karakter dan motivasi manusia memang memegang peran yang sangat penting dalam membangun suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Dan yang ketiga, memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Perencanaan dan pelaksanaan sistem pengendalian yang baik dalam suatu organisasi tidak secara langsung menjamin sebuah organisasi mencapai tujuannya, karena sistem pengendalian merupakan salah satu komponen dalam pencapaian tujuan, sehingga pengendalian tersebut tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak agar tujuan organisasi itu tercapai, tetapi dapat memberikan jaminan keyakinan yang memadai. Berikut kita mengenai evaluasi sistem pengendalian. Di slide ini atau di presentasi ini terdapat gambar kerangka evaluasi sistem pengendalian manajemen, yaitu dibagi menjadi 3. Jika dijelaskan ada yang ada hasil kebutuhan dan hasil yang diinginkan. 3 komponen tersebut ada pemahaman terhadap kebutuhan, yang pertama itu perbandingan dan evaluasi, dan pemahaman terhadap keinginan. Pemahaman terhadap kebutuhan itu tujuan dan strategi itu akan menciptakan tindakan atau hasil yang dibutuhkan, sedangkan pemahaman terhadap keinginan personil kerja situasi atau keadaan itu diatur dengan atau dikendalikan oleh sistem pengendalian dan akan menciptakan tindakan atau hasil yang diinginkan, dan kedua hasil itu akan dievaluasi dan dibandingkan mana yang terbaik. Dievaluasi sistem pengendalian terhadap tujuan dan strategi memberikan petunjuk dalam membuat rencana aksi, dan rencana aksi inilah baru kemudian didesain sistem pengendalian untuk tujuan pengendalian penjelasan lebih spesifik tentang tujuan dan strategi sebuah organisasi yang akan membuat sistem pengendalian dan dibuat semakin kuat dan apa saja yang perlu dikendalikan. Dua hal yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikendalikan Ersat dan State pada tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, tindakan kunci. Kunci adalah tindakan utama yang harus dilakukan untuk memperbesar kemungkinan hasil sebuah tujuan. Tindakan kunci ini perlu diketahui karena terkadang tindakan kunci tidak secara jelas dan dapat diidentifikasi. Tindakan kunci untuk pegawai public garment ini contohnya ya. Tindakan kunci untuk pegawai public garment di bagian pemotongan misalnya. Contoh
posisi tubuh untuk memotong kain, posisi kain, ketebalan kainnya dapat dipotong, dan lain-lain sebagainya. Namun semakin tinggi level tanggung jawab kerja seseorang, semakin sulit dipahami tindakan kuncinya karena sifatnya tidak rutin. Kata-kata belum pernah ditemui di kajian seperti itu, dikarenakan itu pengendalian untuk level pegawai terbawah, dan akan tetapi didefinisikan secara jelas dibandingkan dengan pemimpin organisasi tersebut. Yang kedua adalah hasil kunci. Hasil kunci dapat didefinisikan sebagai hal yang seharusnya terjadi. Pada prakteknya, hasil kunci menjadi kewajiban pemimpin. Biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak, namun sifatnya umum. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, hasil kunci dan ditargetkan adalah mencapai keuntungan yang besar dan pengeluaran operasionalnya dapat ditekan. Namun untuk level bahwa hasil kunci dapat diarahkan lebih banyak keuangannya dengan tujuan yang sama seperti pemimpin di atas. Dia harus dapat menghitung besaran pemasukan dan pengeluaran secara akurat, membuat anggaran keuangan lebih rinci, menyeleksi pengeluaran agar lebih efisien, dan lain-lain sebagainya. Kerajaannya peran dan fungsi SKI dalam kesejahteraan ini. Peran SKI pertama, memastikan bahwa fungsi dari audit perusahaan berjalan sesuai konsep yang telah disusun sebelumnya. Arti dari kalimat ini yaitu SKI atau Satuan Kerja Audit Internal harus memastikan bahwa seluruh kegiatan audit internal dilakukan sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup mengerti standar profesional sebagai internasional untuk praktisi profesional audit internal atau IPPF, dan Institute Internal Audit atau IIA, menyusun dan menjalankan rencana audit tahunan yang mencakup area risk utama dan evaluasi pelaksanaan audit secara berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit. Yang kedua adalah mendorong audit telah melaksanakan kinerja dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Artinya SKI harus memastikan audit telah menjalankan tugasnya dengan penggunaan sumber daya yang optimal, memberikan hasil yang maksimal, dan mengurangi pemborosan. Pemborosan ini melibatkan memastikan sumber daya manusia dan dana secara efektif tanpa mengorbankan kualitas audit. Mengimplementasikan metode audit yang tetap guna mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, menyatukan atau mengharmonisasikan berbagai prinsip ilmu yang dimiliki oleh para audit. SKI perlu mengintegrasikan berbagai keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh audit internal untuk memastikan pendekatan audit yang komprehensif dan
holistik. Yang keempat, melakukan update secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen audit yang digunakan. Dari arti kata itu, SKI harus memperbarui dan meningkatkan sistem proses manajemen audit untuk tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, fungsi SKI dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai berikut. Pertama, evaluasi dan peningkatan pendayaan internal. Artinya SKI bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada di dalam organisasi ini. Kedua, menjamin kualitas dan kepatuhan. SKI membantu dan memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan undang-undang dan standar-standar yang berlaku. Yang ketiga, penilaian dan pengelolaan risiko. SKI memainkan peran dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, audit operasional dan efisiensi. SKI ini tidak fokus pada kepatuhan tidak fokus hanya pada kepatuhan, tetapi juga pada efisiensi operasional. Yang paling artinya SKI melakukan audit untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan akurat dan dapat dipercaya untuk dikasihkan atau di audit di laporan keuangan. Peningkatan pengendalian artinya dalam SKI juga memfokuskan pada pengendalian teknologi informasi dengan memeriksa informasi untuk memastikan keamanan, keamanan dan integritas data. Yang kedua, pengembangan rekomendasi dan implementasi tindak lanjut. Artinya, SKI memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pemantauan pelaksanaan tindakan lanjut dan melakukan penyedia jasa konsultasi. Selain fungsi audit tradisional, SKI juga menyediakan jasa konsultasi dengan memberikan nasihat tentang manajemen risiko dan pengendalian internal. Dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan tersebut. Terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. SKI yang artinya SKI membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi yang memberikan laporan audit yang jelas dan transparan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lain. Baik, itu selanjutnya materi informasi. Akan lebih merupakan perubahan pelaksanaan audit internal jelas. Itu pelaksanaan audit B, efisiensi komunikasi audit dan C, pemeriksaan aktivitas bank di kewenangan akses catatan dokumentasi dan B,
fisik serta termasuk sistem manajemen dan kesalahan manajemen. Misalnya saya akan menjelaskan tentang lingkup audit SKAI terlalu maka nilai kepatuhan terhadap regulator dan efektivitas penerapan pengendalian internal, penerapan prinsip corporate governance dan pengelolaan resiko pada bidang operasional dan kontraktor secara teknologi informasi atau di kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang dan kantor pasar dalam rangka membantu perusahaan mencapai tujuannya serta memberikan asuransi kepada stakeholder maupun regulator SKAI juga senantiasa melakukan pengawasan terhadap objek audit lainnya maupun verifikasi fraud yang mungkin terjadi maupun melakukan pendampingan terhadap investigasi khusus terkait fraud. Satuan kerja audit internal SKAI. Oke, yang pertama SKAI ini oleh kepala SKAI yang kedua juga audit internal disesuaikan berdasarkan catatan dan tindakan kompleksitas. Tambahan informasi ini dalam audit yang digunakan bank ya. Dan kita membahas tentang SKAI karena SKAI diangkat dari kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh presiden telah mendapatkan peringatan dari Dewan Komisaris dan memperkenalkan rekomendasi dari Komite Audit yang dilakukan kepada OJK. Kedua, kepala SKAI bertanggung jawab secara langsung dan presiden direktur. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas SKAI menyampaikan laporan kepada presiden direksi. Salinannya disampaikan pada Dewan Komisaris, Komite Audit dan direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Audit internal adalah yang keempat, audit internal adalah SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SKAI. SKAI pertama ini tugasnya ini ya, jadi saya sampaikan beberapa saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan dan harus disetujui oleh presiden, direktur, dewan komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan bank. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, personal, sumber daya manusia atau SDM, pemasaran, teknologi, informasi atau IT, dan kegiatan lainnya. Dapat memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Karena membuat laporan hasil audit untuk menyampaikan laporan tersebut
ada presiden, direktur, dewan komisaris, dan tembusan pada komite audit dan direktur yang membenahi fungsi kepatuhan. Yang terakhir, kerjasama dengan komite audit di dalam kegiatan internal. Sebenarnya ini bukan terakhir, tapi ini tugasnya banyak, ada 15, jadi saya jelaskan setengah saja. Adalah wewenang satuan kerja audit internal. Itu ada 5. 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan terhadap yang terkait dengan tugas dan fungsi. 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi dewan komisaris dan komite audit. Dan ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi dewan komisaris dan komite audit. Yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor internal. Yang kelima, mengikuti rapat-rapat yang bersifat strategis pada suara. Kode etik yang pertama, ya, kode etik itu dibagi jadi 5. Yang pertama, independensi atau independen, yaitu untuk menjamin fungsi auditor yang independen SKI, memiliki kebebasan dalam menetapkan metode lingkup dan teknik pencatatan audit yang tepat. 2. Dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional anak perusahaan. Dilarang melakukan atau menyetujui transaksi akuntansi dari kegiatan SKI. Jadi yang kedua yaitu integritas. Untuk menjamin fungsi audit dan pengawasan, memiliki integritas SKI harus dapat diandalkan tegas dan dipercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada objektivitas. Untuk menjamin fungsi audit internal yang efektif, SKI dilarang dapat bisa berpartisipasi dalam kegiatan apapun atau membentuk hubungan apapun yang mempengaruhi hasil audit untuk menyebabkan hasil audit menjadi bias atau berpihak, bias atau tidak objektif. Yang kedua, dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun atau memperoleh atau menimbulkan dugaan terhadap keputusan profesional. Yang ketiga itu kerahasiaan informasi. Menjamin kerahasiaan informasi dan penerapan fungsi audit internal dan SKI harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui selama penugasan audit. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi dan yang pokok. 3. Yang terbaca. Yang selanjutnya tema kompetensi dan profesionalisme. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam penerapan fungsi audit internal, SKI harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal secara menyeluruh. Bahasa kesehatan audit internal dalam satuan kerja internal. Yang pertama, ini agak sederhana, tapi saya
Jelaskan tiga saja. Yang pertama, memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independensi, jujur, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Dua, memiliki pengaruh dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang pekerjaan. Tiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lain. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang money laundry atau pencucian uang. Money laundry itu sendiri atau pencucian uang dilakukan proses di mana kejahatan atau aktivitas ilegal diubah menjadi aset yang tak sah sehingga sumber asli dana tersebut tidak dapat dilacak. Tujuan utama dari mengelola adalah menentukan asal dan membuatnya tampak seperti pendapatan yang sah. Sejarah dari money laundry. Pencucian uang atau money laundry muncul pertama kali pada tahun 1990 di Amerika Serikat. Pada waktu itu para mafia di US memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemalasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman alkohol ilegal serta perdagangan narkotika. Para mafia ini kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi. Sebagai salah satu strategi itu menggabungkan uang dari hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan uang yang menutupi sumber dananya adalah seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Investigasi terbesar adalah perusahaan investigasi pencucian uang terbesar adalah perusahaan produksi pakaian yaitu Laundry Marks yang waktu itu terkenal di US. Usaha pencucian ini kemudian semakin maju dan berkembang berbagai hasil kejahatan yang diperoleh ditanamkan pada usaha pencucian pakaian ini. Pencucian uang ini secara sederhana merupakan upaya penyembunyian uang atau dana yang diperoleh dari suatu kejahatan atau hasil tindakan pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta atau kekayaan sah. Baik, di Indonesia tindakan pidana ini jatuh dalam buku nomor
8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Adapun perbuatan yang menjadi tindakan pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 2010 sebagai berikut. Itu menempatkan transport, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan beberapa luar negeri, menghibahkan, membuka dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patuhi juga merupakan hasil tindakan dengan tujuan yang menyembunyikan atau menyamarkan suatu asal usul tindakan kekayaan. Usaha kekayaan dua, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber lokasi. Asal-usul sumber lokasi, kebutuhan, pengalihan, hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga duganya merupakan hasil tindakan pidana. Yang ketiga, menerima penguasaan, penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana. Definisi menurut sendiri yaitu adalah tindakan pidana atau tindakan pidana yang bertujuan untuk mengesahkan uang ilegal dari tindakan melegalkan uang yang ilegal dari tindakan ilegal. Dalam praktek kegiatan pencucian uang terdapat 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang. Yang pertama, tindakan placement. Ini adalah tindakan awal pencucian uang, yaitu atau penempatan uang, yakni proses masuk uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya, pola ini cara yang bisa dilakukan dengan mencegah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu terdapat cara lain, yaitu menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda seperti cek dan deposito untuk menyalurkan uang atau harta hasil pidana ke negara lain. Penempatan uang secara elektronik dan menggunakan beberapa pihak lainnya dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah bayaring, yang merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang bisa digunakan adalah dengan mengambil aset prestasi atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening di beberapa negara. Disinilah tempat suaka pajak. Memperlancar tindakan pencucian uang. Definisi tax atau suaka pajak adalah wilayah tertentu yang dinyatakan fasilitas penampungan aset atau investasi tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan
lepas pantai atau offshore banking atau transaksi menggunakan perusahaan boneka. Yang ketiga, integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang tampak sah, baik untuk mati setelah investigasi ke dalam berbagai jenis produk dan kegiatan material lainnya. Dalam praktiknya tidak ada catatan tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling melakukan tahapan, kemudian melakukan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan membakar banyak pihak barang dan jasa, sehingga kejahatan pencucian uang dan atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dengan rapi. Fakta ini yang menjadi alasan mengapa kejahatan tidak dapat ditangani oleh kala itu. Peran penyedia jasa atau PJK maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Berikut ini peran PJK dan masyarakat yang bisa dilakukan. Yang pertama, PJK menerapkan program anti pencucian uang dengan CCG atau Customer Due Diligence dan PDD dalam penerimaan nasabah, dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya. B. Peran masyarakat nasabah PJK wajib memberikan identitas dan informasi benar untuk dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, transaksi, dan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukung. Ketiga, peran masyarakat umum tidak memelihara yang tidak jelas status kepemilikannya, maka menolak pemberian sumbangan tanpa kejelasan peruntukannya. Jelas untuk mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait dengan terorisme. Selanjutnya kita akan masuk ke materi CTD. Pengertian CTD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemautan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil karakteristik calon nasabah, atau pola transaksi calon nasabah dan block-in customer atau WIC. Customer beberapa situasi yang mengharuskan kita melakukan BCC, yaitu antara satu, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya lebih sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Ketiga, terdapat transaksi dana sebagai dimaksud dengan peraturan OJK terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Kelima, PJK melakukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah menerima kuasa diberikan calon nasabah diberikan oleh calon nasabah penerima kuasa dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner.
peraturan OJK. Peraturan OJK nomor 11 POJK nomor 01 tahun 2017 tentang penerapan dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Identifikasi calon nasabah atau nasabah yang dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi satu identitas diri. Jika akan mengajukan permintaan informasi identitas pribadi calon nasabah seorang perseorangan yang memuat nama lengkap termasuk nama alias, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal. Jika ada tempat dan tanggal lahir, keluarga negaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan. Identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada. Yang ketiga, informasi berdana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dalam hal ini sobat tempat meneruskan sumber dana dan penghasilan per tahun, misal dana berasal dari pekerjaan usaha dan orang tua. Keempat, maksud untuk tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah. Penerapan CCD diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan PJK bagi pencucian uang atau apapun pendanaan terorisme dengan informasi yang didapatkan melalui proses CCD pada dapat mengidentifikasi transaksi yang dianggap mencurigakan seperti transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan lalu lintas transaksi keuangan yang sumbernya diduga dari data dari tindak pidana. Lalu bagaimana proses dilakukan? Proses dilakukan melalui pertemuan langsung face to face, di mana calon nasabah harus mengunjungi kantor PJK pada awalnya melakukan pengajuan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan membawa dokumen pendukung. Selain itu, saat ini verifikasi tersebut dapat dikalikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga yang telah dapat persetujuan dari OJK. Selain itu, proses verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentik. Adapun yang dimaksud dengan dua faktor otentik mencakup what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah, dan what you are, yaitu data biometrik seperti pengujar dan sidik jari milik calon nasabah. Di Indonesia, dokumen identitas memenuhi kriteria dua faktor otentik adalah ektp. Untuk itu, nasabah akan diminta menunjukkan ektp yang menawarkan sidik jari pada perangkat ponsel yang digunakan pada saat melakukan proses CDD. Berikut materi presentasi, berikut referensi dari hasil materi yang saya presentasikan. Maaf, tidak bisa menuliskan referensi dengan baik, hanya mencantumkan copy paste. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau tindakan, tolong maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.